Kita ke persoalan 1. Di nomor 1, ayo tuliskan 3 kelipatan dari bilangan berikut, mulai dari yang paling kecil ke paling besar, temukan juga faktornya. Di nomor 1 ada 16, kita cari dulu 3 kelipatan ya. Kelipatan dari 16 itu adalah 16, kemudian ada 32, kemudian 16 dikali 3 itu adalah 48, atau 32 ditambah 16 adalah 48. Kemudian di sini ada faktor 16-nya, kita cari faktor dari 16 menggunakan tabel yang seperti biasa KP ini pakai. 16 dibagi 1 itu adalah 16, 16 dibagi 2 itu adalah 8, kemudian 16 dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4 adalah 4. Faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 4-nya ditulis satu kali aja meskipun di sini ada 2 ya, ditulisnya satu kali aja, 8 dan 16. Itu untuk nomor 1. Sekarang kita akan mencari di nomor 2 yaitu kelipatan dari 13 dan faktor dari 13. Kelipatan dari 13 itu 3 angkanya ada 13, 56 dan 39 ya. Faktornya ini merupakan bilangan prima ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan 13 itu hanya bisa dibagi 1 dan 13. Berarti 1,13 begitu. Sekarang kita akan mencari yang di nomor 3 yaitu 24. Untuk kelipatan 24 adalah 24,48,28 ditambah 24. 72 ya. Untuk faktornya, faktor dari 24 itu adalah 24 dibagi 1 itu 24, dibagi 2 itu adalah 12, sekarang bagi 3, 24 bagi 3 itu 8, kemudian kita bagi 4, bagi 4 itu 6, bagi 5, tidak bisa, bagi 6, 6-nya udah ada di sini, berarti udah selesai sampai di sini, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Itu untuk faktor dari 24. Sekarang kita akan ke nomor 2. Ayo tuliskan 3 kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan berikut. Mulai dari yang paling kecil ke paling besar, temukan juga KPK-nya. Jadi yang kita akan cari adalah 3 kelipatan persekutuan dan KPK. Di nomor 1, sekarang kita lanjut ke nomor 1. Di nomor 1 itu ada 3 dan 7. Berarti kita akan mencari kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 7. 3, 6, 9, 12, 12, kemudian 15, udah 15 ada 18, udah 18 ada 21. Nah 21 ini sepertinya adalah kelipatan dari 7 ya. 7, 14, 7 dikali 3 itu adalah 21. Nah 21 kita temukan. Ini kelipatan persekutuan terkecilnya. Kemudian kita akan mencari 3 kelipatan persekutuannya. Nah, kelipatan persekutuannya itu adalah kelipatan dari KPK-nya 21, terus ada 42, kemudian 42 kita tambahkan dengan 21 adalah 63. Nah, berarti kita jelas KPK-nya itu adalah angka pertama dari kelipatan persekutuan yaitu 21 ini ya yang kita cari tadi. KPK-nya adalah 21. Sekarang kita akan mencari yang nomor 2. Di nomor 2 itu adalah 12 dan 18. Untuk 12 kelipatannya ada 12, 24, kemudian ada 36. Nah, 36 ini sepertinya udah merupakan kelipatan dari 18 ya. 18 ada 18, terus 18 dikali 2 itu adalah 36, begitu. Nah ini udah kelihatan. Kita akan mencari 3 angka kelipatan persekutuan. 36, jadi kelipatan dari 36 ya. 36 itu adalah 72, kemudian di 72 ditambah 36 itu adalah 108 ya. Nah KPK-nya udah jelas, yaitu KPK-nya adalah yang 36. Sekarang kita akan mencari di nomor 3. Nomor 3 itu ada 10 dan ada 20. 10 itu kelipatannya ada 10, 20. Nah, 20 udah kelihatan nih ada. Kelipatan 20 itu ada 20, kemudian 40,
ada 60. Nah, ini udah ada kelihatan ya. Yang samanya yaitu 20. Berarti kelipatan persekutuannya 20, 40, dan 60. Berarti kelipatan persekutuannya itu seperti kelipatan dari 20 ya, benar. KPK-nya adalah angka pertama yaitu 20. Sekarang di nomor 3, ayo tuliskan semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan berikut, temukan juga EPB-nya. Jadi yang kita cari adalah faktor persekutuannya dan EPB-nya. Kita cari di nomor 1 dulu. Di nomor 1 ada 9. Kita cari faktor dari 9 itu adalah 9 dibagi 1 itu 9, kemudian dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3. Dibagi 3 itu adalah 3. Kemudian 15 ya, kita cari juga faktornya. 15 dibagi 1 itu 15, kemudian dibagi 2 itu adalah tidak bisa, dibagi 3, 5. Sudah sampai sini. Faktor dari 9 itu ada 1, 3, dan 9. Faktor dari 5 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Berarti faktor persekutuan KP ini boleh ya disingkat kayak gini. Menghemat tempat. Di sini faktor persekutuannya ada 1 dan ada 3 yang sama. 9 tidak ada, 5 tidak ada, 15 juga tidak ada. Berarti faktor persekutuannya ada 1 dan 3. Kemudian di sini EPB-nya berarti yang paling besar daripada faktor persekutuan adalah 3. Sekarang kita akan mengerjakan di nomor 2. Di nomor 2 ada 4 dan 11. Untuk 4 itu 4 dibagi 1 itu adalah 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Udah sampai di sini berarti. Sekarang untuk 11 itu merupakan bilangan prima ya. Jadi tentunya faktornya hanya 1 dan 11 atau 1 dan dirinya sendiri. Jadi 4 itu adalah 1,2,4. Kemudian 11 itu ada 1 dan 11. Jadi faktor persekutuannya, KP ini singkat aja untuk menghemat tempat, ada 1 aja. Otomatis EPB-nya pun adalah 1. Kemudian sekarang di nomor 3. Ada 12 dan 24. 12-nya kita akan cari dulu faktornya. 12 dibagi 1 itu 12. Kemudian dibagi 2 itu adalah 6. Dibagi 3 itu adalah 4. Dibagi 4, 4-nya udah ada di sini. Berarti udah selesai sampai di sini. Sekarang kita bagi yang 24. 24 kita bagi 1, 24. Kita bagi 2, 12. Kita bagi 3, itu adalah 8. Dibagi 4, itu adalah 6. Dibagi 5, tidak bisa. Dibagi 6, 6 udah ada di sini. Berarti 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Untuk faktor persekutuannya, di faktor persekutuannya itu ada 1 yang samanya ya. Ada 2, 3, 4, 6, dan 12. 8 dan 24 tidak ada yang sama. Berarti faktor persekutuannya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk EPB-nya yang paling besarnya di sini adalah 12. Di nomor 4. Sebuah kereta berangkat setiap 12 menit dan sebuah bis berangkat setiap 8 menit. Kereta dan bis tersebut sama-sama berangkat pada pukul 9 pagi. Kapan waktu berikutnya kereta dan bis tersebut dapat berangkat bersama lagi? Kita tulis diketahuinya dulu ya. Yang diketahui pertama di sini adalah kereta. Berangkatnya setiap 12 menit sekali. Kita tulis ya, kereta 12 menit. Kemudian di sini ada bis. Bisnya berangkat 8 menit. Setiap 8 menit. Bis 8 menit. Terus yang diketahui lagi di sini adalah berangkat bersama-sama. Waktu berangkatnya. Berangkat bersamanya pada saat jam 9.00 pagi. Nah, sekarang yang ditanyakannya adalah di sini kapan lagi waktu mereka berangkat bersama. Tulis aja di sini kapan berangkat bersama gitu ya. Bersama lagi.
Kita jawab. Jadi kita akan mencari kelipatan dari 12 dan kelipatan dari 8. Di sini kita akan mencari kelipatannya, kemudian kelipatan persekutuan terkecilnya gitu. Di 12 kelipatannya itu ada 12, 24, kemudian ada 36. Nah, 24 ini sepertinya kelipatan dari 8. Coba kita cek ya. 8 itu ada 8, ada 16, kemudian 8 dikali 3 itu adalah 24. Nah, udah ketemu ya, ketahuan nih ada 24. KPK-nya udah ketahuan nih, 24. Nah, 24 ini adalah 24 menit ya teman-teman. Karena di sini 12-nya menit, 8-nya juga menit, berarti KPK-nya juga menit gitu. Jadi kereta dan bis itu akan berangkat bersama-sama setelah 24 menit kemudian. Di sini ya, berangkat bersama. Berangkat bersamanya itu adalah 9.09.00. Nah, sekarang kita akan menjumlahkannya dengan KPK-nya, yaitu 24 menit itu di sini ya. Ini untuk jam, ini untuk menit. Kita jumlahkan, berarti 09.24 menit. Jam 9.24 menit mereka akan berangkat bersama lagi. Kita kasih kesimpulan jadinya ya. Jadi, kereta dan bis berangkat kembali akan berangkat bersama lagi pada. Jadi, kereta dan bis akan berangkat bersama lagi pada 9.24 pagi. Jam 9.20, jam 9 lebih 24 menit pagi hari gitu teman-teman. Sekarang di nomor 5. Mulailah dengan selembar kertas berpetak yang lebarnya 30 cm dan panjangnya 12 cm. Potonglah persegi dengan ukuran yang sama sehingga tidak ada kertas yang tersisa. Berapa sentimeter panjang setiap sisi pada persegi terbesar dan berapa banyak persegi yang dapat dipotong. Sekarang kita tulis diketahuinya dulu ya teman-teman. Diketahui. Yang pertama di sini lebarnya adalah 30. Lebarnya 30 cm, kemudian panjangnya adalah 12 cm. Potonglah persegi dengan ukuran yang sama sehingga tidak ada kertas yang tersisa. Nah, berarti itu yang diketahuinya ya, ada persegi panjang berukuran 30 dan 12 cm. Nah, ini potonglah persegi dengan ukuran yang sama sehingga tidak ada yang tersisa. Berarti ini ingin dibagi gitu ya. Ini ingin dibagi, berarti kita harus mencari faktornya. Ada ketahuan ya, ini seperti yang sebelumnya kita pernah bahas, yaitu ini dicari faktornya. Nah, berapa yang sekarang yang kita tanyakan, yang ditanyakan itu adalah berapa sentimeter panjang setiap sisi pada persegi terbesar, berarti sisi perseginya berapa, yang paling besar. Berarti ini yang ditanyakan adalah EPB-nya, teman-teman. Jadi faktor persekutuan terbesar dari ini ya, yang ini dan ini yang sama perkaliannya. Itu yang ditanyakan pertama. Kemudian yang ditanyakan lagi di sini adalah berapa banyak persegi. Nah, setelah nanti kita ketahui berapa EPB-nya, kita harus mencari banyak perseginya ada berapa. Sekarang kita jawab. Pertama-tama kita akan menjawab mencari EPB-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan faktorisasi prima atau bilangan prima ya, dan bisa juga menggunakan faktor ya teman-teman, seperti faktor yang kayak gini. Faktor dari 30 itu adalah 1, tapi ini lumayan lama kalau menurut KP ini. Biasanya menggunakan faktorisasi prima atau bilangan prima gitu. Tapi tidak apa-apa, kita akan menggunakan ini karena dari awal tadi kita menggunakan ini. Berarti kita di awal sekarang juga kita akan menggunakan cara yang ini. Tapi teman-teman kalau misalnya diarahkan oleh ibu gurunya di sekolah menggunakan faktorisasi prima, menggunakan faktorisasi prima saja. Kemudian kita bagi 2 menjadi 15, bagi 3 itu adalah 10. Kemudian dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 itu adalah 6. Dibagi 6, 6-nya udah di sini, berarti udah pas. Udah pas ya. Sekarang faktor dari 12. Faktor dari 12 itu dibagi 1 itu 12, dibagi 2 itu 6. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Dibagi 4, 4-nya udah ada di sini, berarti udah pas.
Berarti 30 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kemudian yang 12-nya kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sebelum ke EPB, kita harus mencari dulu faktor persekutuannya. Itu ada yang samanya adalah 1, 2, 3, kemudian terakhir ada 6. Ya, udah nggak ada yang sama lagi ya. Ada 1, 2, 3, dan 6. Sekarang udah ketahuan EPB-nya. EPB itu yang paling besar, yaitu 6. EPB-nya udah ketahuan ya, sisi terbesar dari perseginya itu 6. Nah, maka dari itu kita bisa membagi 30 ini, yang lebarnya itu 30 ini, di 30 kita memperoleh berapa persegi. Caranya tinggal 30 kita bagi 6 saja. 30 dibagi 6 itu adalah 5 ya teman-teman. Jadi untuk kesini lebarnya kita memperoleh 5 persegi. Kemudian untuk panjangnya itu adalah 12, kita bagi dengan 6, itu 2. Nah berarti untuk panjangnya, untuk kesininya itu kita memperoleh 2 persegi. Nah untuk mencari berapa banyaknya, kita tinggal kalikan saja 5 dengan 2. Sama kayak biasa ya, kita mencari luas gitu. Panjang dikali lebar. Tapi di sini lebar dikali panjang. Harusnya yang lebih panjang itu disebutnya panjang. Kalau yang lebih pendek itu disebutnya lebar. Tapi tidak apa-apa, kita ikutin saja soalnya. Lebarnya kita kalikan dengan panjang. 5 kita kalikan dengan 2, yaitu 10. Berarti semuanya ada 10 persegi. Kita kasih kesimpulannya. Jadi, panjang sisi terbesar adalah 6 cm dan banyak persegi. Jadi kesimpulannya, jadi panjang sisi terbesar adalah 6 cm dan banyak persegi adalah 10. Di nomor 6, ayo temukan bilangan prima lebih dari 50 dan mendekati 50. Memahami beberapa bilangan yang dapat dibagi habis hanya oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti yang di sini kan bilangan yang lebih dari 50 itu ada 51, 52, 53, 54, 55, dan seterusnya ya. Nah, di antara bilangan ini mana bilangan prima? Kalau 51 itu merupakan bilangan yang bisa dibagi bisa dibagi 3 ya, 51. 52 juga bisa dibagi 2. Nah, 53 nih. 53 itu tidak bisa dibagi yang lain kecuali 1 dan dirinya sendiri. Berarti ini merupakan bilangan prima. 54 bisa dibagi 2, 55 bisa dibagi 5. Nah, berarti yang mendekati yang lebih dari 50 dan mendekati 50 itu adalah 53 ya. Ini jawabannya adalah 53. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.